Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer konsisten mendukung program pemerintah terkait digitalisasi UMKM. Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM onboarding digital di tahun 2024, sedangkan capaian transformasi digital UMKM per Desember 2022 sebanyak 21,56 juta UMKM sebesar 71,8 dari target tahun 2024 atau 33,5% dari total jumlah UMKM. Saat Demer bersama Kementerian Perdagangan menggelar sosialisasi di bidang standarisasi dan pengendalian mutu yang digelar di Anjungan Cerdas Rambut Siwi Kabupaten Jembrane pada Senin 15 Mei 2023, Demer juga kembali mendorong pelaku UMKM agar bisa onboarding di berbagai platform digital. Selain dari Kementerian Perdagangan, Demer juga menghadirkan pihak holding ultramikro seperti BRI, Pemodalan Nasional Madani atau PNM, untuk membantu mengatasi kendala akses permodalan. Sedangkan untuk mendorong UMKM go digital, anggota fraksi Golkar DPR RI ini dalam acara sosialisasi ini juga menggandeng platform digital marketing dan e-commerce seperti Tokopedia untuk sharing mengenai digitalisasi UMKM. Demer yang juga seorang pengusaha dan mantan Ketua Umum Kadin Bali ini lantas mengungkapkan 3 strategi yang dilakukan pemerintah menuju 30 juta UMKM onboarding digital di tahun 2024. Pertama, pemetaan fitur kolaborasi dengan platform. Kedua, pembagian target per daerah. Ketiga, modernisasi kolaborasi dan target daerah. Demer menerangkan ada sejumlah aspek digitalisasi yang harus dilakukan pada usaha UMKM, yakni digitalisasi akses pasar, digitalisasi pemantauan kualitas produksi, digitalisasi keuangan dan akses pembiayaan, digitalisasi manajemen organisasi, digitalisasi kapasitas produksi, digitalisasi pemasok pasokan hingga digitalisasi distribusi. Wakil rakyat yang sudah 4 periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini menambahkan, memang Kementerian Koperasi dan UMKM ingin memfokuskan terkait dengan strategi digitalisasi UMKM, namun disesuaikan dengan level usaha UMKM. Misalnya, jangan dipaksakan usaha mikro langsung onboarding di e-commerce nasional atau e-commerce unicorn yang targetnya besar dengan kapasitas produksi terbatas. Sementara itu, usaha mikro diarahkan onboarding digital di media sosial, usaha kecil ditekankan optimalisasi masuk e-commerce lokal dan homogen. Sedangkan usaha menengah diarahkan optimalisasi e-commerce global dan tembus pasar ekspor. Untuk koperasi difokuskan pada digitalisasi dan optimasi pendataan anggota dan pelaporan keuangan. Politisi Golkar asal Desa Tajun Kabupaten Buleleng ini lantas berharap UMKM di Jembrane bisa lebih berkembang dengan menggarap berbagai potensi di Jembrane serta terus meningkatkan kualitas produknya hingga tembus pasar ekspor. UMKM nasional juga diyakini akan menopang perekonomian Indonesia menjadi negara besar dan negara maju. Politisi Golkar asal Desa Tajun Kabupaten Buleleng ini bahkan menyebutkan Indonesia diramalkan menjadi negara 7 besar dunia di tahun 2030 dan UMKM juga punya peran besar ikut mewujudkan hal tersebut. Saya minta tetap kita menjaga kerukunan kita, jangan sampai kita terpecah-pecah dan negeri ini diramalkan sebentar lagi dalam 2025 malah, tadinya diramalkan dalam 2030 malah diramalkan akan menjadi negeri 7 besar dunia. Ya, negeri yang di 7 besar, artinya kita ini dari 200-an di dunia ini ada sekitar 220-an negara, kita termasuk nanti negara yang 7 besar. Sementara itu, Leo Agung Puri Bolaksono selaku penjual di Tokopedia dan pelaku marketplace di Indonesia menilai target pemerintah 30 juta UMKM bisa onboarding digital di tahun 2024 merupakan suatu target yang sangat bagus. Namun pemerintah harusnya bisa lebih berfokus kepada generasi yang lebih muda karena untuk mereka yang usianya sudah tidak muda lagi sangat sulit untuk melek digital. Diakui saat ini penguasaan teknologi memang masih menjadi kendala bagi para pelaku UMKM. Tidak semua UMKM di Indonesia menguasai komputer atau bisa mengakses platform digital. Selain itu, yang menjadi kendala UMKM lainnya adalah akses internet yang tidak merata di Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan kondisi tersebut sehingga masalah digitalisasi bisa teratasi. Sementara untuk di Bali sendiri, akses internetnya sudah sangat luas, ditambah generasi mudanya yang sudah melek teknologi. Disinilah pentingnya pemerintah untuk lebih fokus pada generasi muda untuk mensukseskan digitalisasi UMKM. Ingin melakukan digitalisasi, maka pemerintah yang pertama adalah tentu internet adalah hal yang utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Di Bali sendiri saya rasa ya kelebihannya internet itu sangat luas sekali, sudah bisa dibilang hampir semua daerah, mungkin beberapa daerah akan blank spot, tapi jika bergeser sedikit pun pasti sudah ada internet, itu bisa dilakukan. Kemudian generasi mudanya pun saya rasa sudah melek teknologi sekali. Di sini gadget, HP, laptop sudah banyak digunakan oleh generasi muda, jadi itu bisa. Namun ya itu, pemerintah saya rasa harus lebih fokus kepada generasi muda untuk bisa ke digitalisasi UMKM. Jadi walaupun mereka mungkin tidak punya produk ya, tapi mereka bisa menjadi agent untuk melakukan penjualan secara online, secara digital seperti itu. Kalau di Bali yang menonjol adalah produk-produknya yang unik. Produk-produk yang unik. Bali sudah sangat dikenal dengan produk-produk yang unik, kerajinan-kerajinan yang unik, itu bisa dijual, mempunyai nilai lebih. Apalagi Bali dikenal di mancanegara. Marketplace kita bisa berjualan tidak hanya di Indonesia, tapi bisa juga keluar. Kalau di Tokopedia sendiri memang masih fokusnya ke dalam negeri saja, tapi saya rasa banyak marketplace lain di luar Tokopedia, bahkan marketplace yang kayak Amazon dan lainnya, atau yang fokus pada kerajinan, itu bisa dimasuki oleh masyarakat Bali untuk menjual produknya ke luar negeri. Sebagai contoh, ada marketplace yang berposisi di Gianyar. Dia fokus pada produk-produk kerajinan cincin perak. Kemudian ada juga yang menjual itu, kalau nggak salah dia dupa itu juga, itu fokusnya dijual ke luar negeri. Jadi sekarang bagaimana pemerintah bisa mencari mana saja marketplace tersebut, kemudian mencari orang yang bisa mengajarkan, mendampingi mereka para UMKM untuk bisa berjualan di situ. Seperti itu. Tokopedia juga sangat terbuka bagi masyarakat yang ingin belajar berjualan secara online. Terlebih lagi, Tokopedia juga memiliki komunitas para seller yang bisa sama-sama saling bertukar pikiran dan berbagi tips cara berjualan online. Sementara itu, Bupati Jembrana Nengah Tambo menyampaikan apresiasinya kepada Demer yang telah mensosialisasikan program-program pemerintah yang bisa memfasilitasi, membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Bupati Tambo mengatakan masalah yang kerap dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah pemasaran. Meskipun saat ini sudah ada berbagai platform digital, namun Bupati Tambo juga menekankan pentingnya daerah memiliki etalase. Disebutkannya sudah ada 222 jenis produk yang sudah menjadi bagian produk Kabupaten Jembrana. Di samping tenun, Kabupaten Jembrana juga memiliki produk camilan, madu, dan sebagainya. Pak Demer, beliau menyampaikan bagaimana caranya kita menjaga kualitas dan mutu daripada produk UMKM ini. Ya, tentu saya sebagai Bupati berterima kasih kepada beliau pada hari ini, tim beliau juga sudah hadir. Ternyata kita disediakan oleh pemerintah fasilitas semuanya, cuma kita belum pernah mengakses dengan baik. Ya, kita juga terus terang saja, Pak Tum, saya sampaikan bahwa kita juga sudah sediakan etalase tempat penampungan seluruh produk UMKM yang kita sebut hari ini rumah tenun, sentra tenun dan pusat oleh-oleh Kabupaten Jembrana. Saya terima kasih kepada Pak Menteri ya, Menteri Perindustrian dan Industri. Kita sudah dibantu untuk pembiayaan dan hari ini gedungnya sudah dibangun dan sudah sangat luar biasa. Sudah juga dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ya. Ada beberapa menteri dan tokoh-tokoh nasional juga yang sudah datang ke tempat itu. Dan itu merupakan gedung sebagai sarana, wadah, tempat untuk menampung seluruh produk UMKM yang ada di Jembrana. Tadi dikatakan bahwa susah menjual, punya produk tapi tidak bisa menjual. Digitalisasi oke, sudah disediakan ya. Tetapi kita juga perlu etalase, toko, tempat. Ya tempatnya di sentra tenun tentu ya. Hari ini sudah ada 222 jenis produk yang sudah dipajang, yang sudah menjadi bagian daripada produk UMKM Kabupaten Jembrana ya. Di samping tenun ada juga camilan, ada juga perca-perca, banyak macam. Ada juga madu begitu ya.
Produk-produk UMKM Jemberane juga diharapkan semakin banyak yang bisa tembus ke pasar ekspor dan bersaing secara global. Bali 1 mengabarkan.